Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah karena kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat waktu untuk dapat kembali melaksanakan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, serta kita mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma amin. Anak-anak ustazah, masih sedikit ya yang masuk. Mudah-mudahan segera bergabung ya semuanya ya. Ini baru 14 orang. Mana yang lain? Ini yang hadir sehat semua? Sehat Pati ya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kita tunggu sebentar ya yang lain ya. Sahla, sehat Sahla? Alhamdulillah sehat, Ustazah. Alhamdulillah. Yang lain? Raisa Kamila. Buka videonya Kak. Alia Syakira, Farah. Ustazah belum tanda-tanda nih semua wajahnya nih. Mudah-mudahan kita cepat bertemu ya anak ustazah di sekolah, bisa sekolah tatap muka. Jadi kita bisa lebih saling mengenal ya. Saja belum hafal semuanya wajahnya, namanya ini ya kan, wajah dengan namanya yang mana ya kan. Jadi makanya ustazah bilang buka videonya aja semuanya, setiap pembelajaran videonya dibuka. Ya. Jadi kalau nanti jumpa tatap muka kita nggak asing dengan wajahnya. Oh ini si Nala Inaya, oh ini si Naila Trihapsari kan gitu kan. Ini Farah. Ada Safia Amira. Anak ustazah, sebelum kita lanjut materi kita, ustazah mau nanya nih. Kayaknya banyak yang belum ngirim tugas ya. Iya kan? Kayaknya masih sedikit sekali. Berapa orang ya? Nggak sampai 10. Hilwani ngirim Hilwani. Nggak ada. Belum ada ini. Sedikit. Kenapa nggak dikerjain? Kemarin saja kasih waktu 3 hari loh. Jumat, Sabtu, Minggu. Tugasnya cuma 5 soal, Kak. Pada belum ngirim nih semua nih kebanyakan. Paling Hah? Hari Minggu. Gak apa-apa Kak, dikerjain aja. Nanti kosong. Itu tugas pertama kan Kak? Ya kakak kan ngikutin video YouTube-nya, berarti memang sama sekali nggak belajar lah ya kan. Nengok videonya pun enggak ya, sama sekali nggak tahu lah jadinya. Ya kan? Yang lain? Akela Mahfuza, mana nih? Buka videonya Kak. Ranisha, Nayara, ada Moline, Jumat tumben. Hihi. Danisa, kakak udah ngirim? Kakak udah ngirim tugas kak? Belum ya kan? Belum kan? Banyak nih yang belum anak ustazah. Padahal udah 1 minggu juga nggak ada. Ini berapa orang ya? Kalau ustazah itu mungkin sekitar 5 orang yang ngirim. Dari 2 kelas. Apa nih alasannya kenapa? Padahal cuma 5 soal loh, ustazah ngasih soal nggak pernah banyak-banyak. Dan
Ini sebulan sekali pertemuan kita, baru saja kasih sekali ini tugas. Kenapa Kak? Apa kendalanya? Hah? Nggak ada yang berkomentar. Ini 24. Hanin, kenapa Kak? Belum ngirim? Kemarin pas Pergi juga. Aisyah Akila. anak udah ustazah. Ya, yang udah insya Allah masuk. Kalau nggak salah yang pertama kali ngirim itu Anissa Zahra ya, Anissa Zahra Kusmadi. Yang pertama kali ngirim masuk. Yang lain ini saja bingung nih, udah 1 minggu nggak ada, sekitar 5 orang baru. Anasya, Anasya sehat Anasya. Anasya, sehat kakak. Semangat ya kakak. Tugasnya nggak dikirim kak? Tugasnya belum di. Hah? 5 soal kan saja ngasih soal nggak banyak-banyak. Baik, masih saja tunggu ya sampai hari ini ya. Hari ini semua segera mengirimkan tugas pertamanya. Itu tugas pertama loh kak. Ya. Ini kita ada di bulan 2. Ya saja berharap semua mengirimkan tugasnya ya. Saja tunggu masih sampai hari ini saja ya. Ya jika nggak dikirim ya kosong lah nilai tugasnya ya kan. Nah baik anak ustazah, kita lanjut materi. Minggu lalu kita terakhir video ini ya, video senam lantai ya. Ya, siapa yang masih ingat video senam lantai ya? Anissa Zahra. Nah, nggak ada yang ingat nih pembelajaran minggu lalu. Ya, video tentang senam lantai. Ya, sebenarnya anak ustazah untuk senam lantai itu banyak sekali bentuk-bentuknya ya. Ya, banyak sekali bentuk-bentuknya senam lantai tersebut. Hanya yang ustazah tampilkan di situ ya, kebetulan ya pada video itu hanya ada 4 contoh ya. Contoh daripada senam lantai. Ya, di materi kita juga ada berapa? Minggu lalu kalau nggak salah ada 4 ya, anak ustazah. Senam lantainya. Kita ulang sedikit ya. Nah, guling depan, guling belakang, itu kan yang sudah kita pelajari, guling depan, guling belakang. Kemudian ada guling lenting. Nah, ini guling lenting ini harus pandai dulu melakukan guling depan, harus pandai dulu melakukan guling depan ya, baru bisa melakukan guling lenting. Nah, yang ketiga guling lenting atau neck spring. Ya, ada guling depan, guling belakang, sama guling lenting. Hanya ada 3 ya di buku. Nah, video pembelajaran kita minggu lalu itu ada 4 contohnya. Ya, sebenarnya banyak lagi anak ustazah, banyak lagi. Ada sikap kayang. Ada yang pandai kayang di sini? Ada yang pandai kayang? Gak ada yang bersuara nih. Bilang enggak, bilang bilang tidak pun enggak, bilang pandai pun iya ustazah enggak juga. Mana suaranya? Masih pagi-pagi kok lemes-lemes ya. Semangatlah ya anak ustazah. Ya, kayang sebenarnya mudah ya anak ustazah. Kayang itu juga bisa dilakukan dengan 2 cara. Dari awal sikap berdiri dan dari awal sikap baring kayang. Nah, tapi ingat, setiap melakukan olahraga butuh pemanasan ya. Butuh pemanasan anak ustazah. Jadi tidak boleh tidak pakai pemanasan. Kekuatan.
Nah, kemudian lagi ada sikap lilin. Sikap lilin itu juga bagian dari senam lantai. Sikap lilin, sikap kayang, handstand. Handstand ada handstand itu berdiri dengan tangan, ya, tangannya ke bawah, tegak lurus, tangannya ke bawah, kakinya ke atas. Ada headstand. Headstand itu apa? Berdiri dengan kepala sebagai tumpuan, dibantu dengan kedua lengan ditekuk. Nah, kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Beda sama handstand. Handstand itu betul-betul tangan yang bertahan, ya, di lantai, bertumpu pada lantai, menahan semua berat badan. Kalau headstand itu kepala kita, ya, bertumpu, ya, di matras, ya, pakai matras, ya, bertumpu di matras, ya. Jadi berat badan kita itu ditopang sama kepala kita, ya, di bawah, dibantu dengan apa? Ya, dibantu dengan apa? Tangan yang ditekuk, ya, anak ustazah. Nah, itu headstand, beda. Nah, jadi ada banyak lagi, ya, ada banyak sikap-sikap senam lantai yang lain yang tidak dibahas di sini, tapi ya sedikit saja yang ustazah jelaskan, ya. Mungkin nanti insya Allah di kelas 8 kita akan bertemu lagi dengan pembelajaran senam lantai ini, ya. Nanti kita akan jelaskan lagi contoh-contoh yang lain, ya. Mungkin beda lagi contoh-contohnya atau bentuk-bentuknya yang dijelaskan di buku di kelas 8. Ya, anak ustazah, jadi di buku itu ada guling depan, guling belakang, kemudian guling lenting. 3 pembelajaran tentang senam lantai yang sudah kita bahas, ya. Dan anak ustazah juga sudah melihat video pembelajarannya, ya, beberapa, ya, 4 contoh, ya, atau 4 bentuk video pembelajaran tentang senam lantai. Sekarang kita lanjut tentang senam ritmik. Ya, ini sudah pernah kita bahas minggu lalu, sejarahnya udah. Dapat belum Syahla? Oh, Syahla kemarin nggak nyimak, ya. Siapa nih? Tengku Fahrun. Minggu lalu ini ustazah jelaskan udah belum? Nayara? Kalau nggak bersuara berarti nggak nyimak ini pembelajaran atau nggak nyatet yang minggu lalu. Safia minggu lalu hadir. Hadir nggak sampai habis. Kakak nggak nyatet senam lantai. Nggak nyatet senam lantai. Nanti suatu saat ustazah akan minta kirimkan tugas catatan, ya. Jadi ustazah mau lihat anak ustazah mengikuti pembelajarannya, tentunya dengan mencatat materinya secara ringkas, ya, anak ustazah. Secara ringkas, garis-garis sebesar saja. Baik, untuk senam lantai itu materi kita sudah selesai. Kita masuk sekarang aktivitas gerak berirama, ya. Nayara, melamun kakak. Ya, baik, kita masuk. Apa itu senam irama? Coba Nayara udah lihat kan? Ini kan materinya kan? Coba kakak baca nih, Kak. Senam irama. Ya, coba kakak baca. Senam irama atau disebut juga ini kakak baca nih materinya yang di video ini, yang di video pembelajaran kita ini. Kok nggak ada, nggak nampak ya? Kok nggak bilang? Hah? Udah nampak? Masya Allah. Syahla nampak Syahla?
Materinya Nampak Ustazah. nampak, Masya Allah. Coba Kak Syahla baca. Senam irama atau disebut juga, coba Kak. Senam irama atau disebut juga aktivitas gerak berirama adalah gerakan senam yang dilakukan dalam irama musik atau pembelajaran bebas yang dilakukan secara berirama. Aktivitas gerak berirama dapat dilakukan dengan menggunakan alat ataupun tidak menggunakan alat. Alat yang sering digunakan adalah gada, simpai, tongkat, bola, pita, topi, dan sebagainya. Udah Kak, cukup. Secara prinsip, Oke Kak, cukup. Syukron. Ya, anak Ustazah ingat ini minggu lalu sudah kita bahas tentang senam. Videonya yang belum kita lihat kan? Nah, jadi anak Ustazah sekali lagi Ustazah sampaikan bahwa senam irama ini tidak harus diiringi dengan apa? Irama? Irama apa? Tidak harus diiringi dengan irama? irama musik. Iya, irama musik. Kita nggak harus pakai irama musik seperti kita lihat senam-senam yang kebanyakan ada di masyarakat, ya kan? Seperti SKJ. Nah, kalau untuk kita, ya anak-anak Ulunuha, kita pakai hitungan. Kita cari aman ya anak-anak Ustazah, karena musik itu dilarang ya, jadi kita pakai hitungan saja, juga lebih asik juga gerakannya ya, tergantung anak saja menguasai gerakan tersebut atau tidak. Kalau anak saja nggak menguasainya mungkin ya bingung-bingung ya. Kalau awal-awal ya tentunya belajar lah ya, biar gerakannya itu hafal, serasi, sesuai ya kan, gerakan sesuai dengan hitungan ya, dan gerakan itu juga asik ya. Jadi kita tidak memakai musik untuk senam irama, kita pakai hitungan. Jadi irama itu boleh musik ya, kalau menurut orang ya boleh musik ketukan atau irama hitungan. Tapi kalau kita pakai hitungan ya anu saja, kita cari yang diperbolehkan dalam syariat saja, yaitu dengan pakai hitungan atau ketukan ya. Nah, kita cari yang aman. Karena musik dilarang dalam syariat Islam, tidak dibenarkan. Ya, anak-anak Ustazah, ini juga sejarahnya sudah ya. Senam dimulai dikenal di Indonesia pada tahun 1912, iya kan? Nah, jadi senam pertama kali masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Nah, ini sudah minggu lalu, sudah. Jadi anak Ustazah kalau yang rajin nyatet harusnya dia juga apa? Bersuara ya tadi ya. Kalau Ustazah tanya, mah banyak diam. Ya, ya Ustazah, udah ini Ustazah. Kemarin kita udah bahas. Nah kan gitu kan. Nah, setelah masuk dibawa oleh bangsa Belanda, begitu masuk lagi bangsa Jepang diganti lagi senam yang berbau ke barat-baratan ya. Jadi diganti lagi, tetap ada senam tapi ala bangsa Jepang yang disebut dengan apa? Taiso ya, sejenis senam pagi. Nah, jadi anak-anak Ustazah, di sini kita ulang kembali ya bahwa senam itu termasuk ke dalam jenis olahraga senam umum karena memiliki ciri-ciri. Apa ciri-cirinya? Pertama, mudah diikuti. Yang kedua, tidak membutuhkan biaya yang mahal. Ya kan? Nah, ini yang ketiga ini kita pakai diiringi dengan apa? Hitungan.